Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, Fadilatul Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, masih dalam penukilan terhadap penjelasan para a'immatul hadis, a'immatus salaf berkaitan dengan konsep keimanan. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, la yasihhul qawlu illa bi'amalin wa la yasihhu qawlun wa 'amalun illa biniyatin wa la yasihhu qawlun wa 'amalun wa niyatun illa bis sunnah. Tidak sah ucapan kecuali dengan amalan, tidak pula sah ucapan dan amalan kecuali dengan niyah dan ikhlas lillah, dan tidak sah pula ucapan, amalan dan ikhlas kecuali dengan as-sunnah. Wa qala Syu'aib bin Harb rahimahullah, termasuk dari ahli hadis di masanya, qultu li Abi Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, aku berkata kepada Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, tingkatan level yang paling tinggi dalam gelaran ahli hadis adalah Amirul Mukminin fil hadis. Syu'aib bin Harb mengatakan, hadithni bi haditsin minas sunnah yanfa'ani Allahu azza wa jalla bih, tolong kabarkan, sampaikan kepadaku dengan suatu hadis dari sunnah yang dapat, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat kepadaku. Fa idza waqaftu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala wa sa'alani anhu faqala li min aina akhadta hadha, qultu ya rabbi haddathani bi hadzal hadithi Sufyan ats-Tsauri wa akhadtuhu anhu fa anju ana wa tu'akhadhu anta. Syu'aib bin Harb berkata, mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Syu'aib bin Harb alim juga, tapi Sufyan Ats-Tsauri jelas lebih alim darinya. Naam, faqih wa muhaddits. Sampaikan kepadaku suatu hadis yang apabila kelak aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya kepadaku, dari mana engkau mengambil pemahaman tersebut, dari mana engkau mengambil pengamalan tersebut, maka aku bisa berdalih dan beralasan kepada Allah, wahai Rabbku telah mengabarkan kepadaku dengan hadis ini Sufyan Ats-Tsauri, sehingga dengan itu hujjahku diterima oleh Allah dan aku selamat, dan engkau dihisab dengannya, dimintai pertanggungjawaban atas itu. Maksudnya dalam hal ini Syu'aib bin Harb ingin mencari sandaran, sehingga jika ternyata apa yang dia yakini itu salah, dia bersandar kepada apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Naam. Faqala ya Syu'aib, hadza taukidun wa ayyu taukidin. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah, catat jawaban ini. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Yang pertama, prinsip ideologi yang jangan sampai engkau mati kecuali meyakininya adalah Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Darinya lah Al-Qur'an itu bermula dan kepadanya pula kelak akan kembali. Man qala ghairu hadza fahuwa kafir. Siapa yang berpendapat dengan pendapat selain ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, na'am, siapa yang berpendapat dengan selain pendapat tersebut, fahuwa kafir, maka dia kafir. Pernyataan ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di masa itu berupa fitnah, penyimpangan, syubhat, bid'ah, kekufuran, yaitu penolakan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifatul kalam. Wal imanu qaulun wa amalun wa niyyah, yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian tulis pula, prinsip keimanan itu adalah ucapan dan amalan dan niyah, ikhlas. Dia bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri mendiktekan ini? Karena gaung yang tersebar di masa itu tentang penyelisihan terhadap sunnah nampak, berupa penyelisihan i'tiqadiyah ini, salah satunya dalam permasalahan iman. Makanya disinggung prinsip kita dalam permasalahan iman. Catat ini baik-baik. Nah, jangan sampai engkau mati kecuali dalam membawa ideologi ini, akidah ini. Wala yajuzul qawlu illa bil amal. Tidak sah qaul, ucapan, kecuali dengan pengamalan. Wala yajuzul qawlu wal amalu illa biniyah. Tidak pula sah, dibenarkan ucapan dan amalan kecuali dengan niyah, ikhlas. Wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyatu illa bimuwafaqati sunnah. Tidak pula sah ucapan, amalan dan ikhlas kecuali dengan mencocoki sunnah. Naam. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, berkata pula Sufyan bin Uyainah, mufti ahli Mekah di masanya,
As-sunnah ashrun. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah al-i'tiqadiyah. As-sunnah bermakna i'tiqad, aqidah. Bukan sunnah bermakna apabila dilakukan berpahala, apabila tidak dilakukan tidak mengapa, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah prinsip-prinsip ideologi ahli sunnah. Disebutkan di sini as-sunnah ashrun, ada 10. Maksudnya apa? Sufyan bin Uyainah menyebutkan ada 10 pokok yang diselisih oleh kelompok-kelompok yang menyempal, yang menyimpang di masa beliau, yang berbicara dengan permasalahan-permasalahan yang menyelisih akidahnya para salaf. Beliau sebutkan di sini 10 permasalahan, menunjukkan bahwasanya permasalahan yang besar di masa itu, fitnah yang sedang melanda dunia Islam, adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah, berjumlah sekitar 10. Dan ini tidak menunjukkan kepada pembatasan, bisa jadi lebih dari itu. Tapi mungkin yang sedang menjadi topik yang hangat di masa itu 10. Beliau mengatakan, "Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah." Siapa yang perkara yang 10 ini, sunnah-sunnah yang 10 ini ada pada seseorang, maka dia telah meraih kesempurnaan as-sunnah, al-i'tiqad, aqidah. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka as-sunnah. Siapa yang meninggalkan di antaranya sedikit saja, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah, meninggalkan aqidah, maka dia keluar dari aqidah ahli sunnati wal jamaah. Apa itu yang pertama? Itsbatul qadar, penetapan al-qadar, keimanan terhadap al-qadar, menunjukkan adanya penyimpangan dalam permasalahan ini di masa itu. Wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar, dan permasalahan mengedepankan Abu Bakar dan Umar, menunjukkan adanya penyelisihan di masa itu dengan membenci Abu Bakar dan Umar, atau mengedepankan selain Abu Bakar dan Umar, seperti mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibandingkan Abu Bakar dan Umar, dan ini jelas menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah. Wal haud, mengimani al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'ah, mengimani asy-syafa'ah, bantahan terhadap al-khawarij. Wal mizan, mengimani al-mizan, bahwasanya Allah menciptakan al-mizan, timbangan hakiki, benar-benar sebagai sebuah timbangan untuk menimbang catatan amalan makhluk. Wasirat, jembatan. Wal imanu qaulun wa amalun, dan keimanan itu adalah sebuah ucapan dan amalan. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Wa adzabul qabr, dan keyakinan keimanan terhadap adanya adab kubur, menunjukkan di sana ada yang mengingkari adanya adab kubur dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Wal ba'ats yaumal qiyamah, dan adanya hari kebangkitan. Wala taqta'u bi syahadati ala muslim, jangan kamu menetapkan syahid pada seorang muslim kecuali dengan dalil. Menetapkan bahwa fulan itu mati syahid, tanpa adanya dalil. Wa qala Abu Hasan Idris ibn Abdul Karim, arsala rajulun min ahli Khurasan ila Abi Thawr Ibrahim ibn Khalid. Seseorang dari negeri Khurasan mengirim kepada Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid, ini sahabatnya Imam Syafi'i, mengirimkan sebuah kitab tulisan, yas'alu 'anil iman mahwa. Dia bertanya tentang konsep keimanan, menunjukkan adanya permasalahan yang sedang terjadi di masa itu. Orang sedang banyak berbicara tentang konsep keimanan. Sedang viral topiknya ini, sedang dibahas. Mahwa, apa sih iman itu? Wa yazidu wa yanqus, apakah dia bertambah dan berkurang? Wa qaulun wa amal, apakah iman itu cuma sekedar ucapan saja ataukah dia harus ada amalan? Propaganda yang bergaung, yang berhembus di masa itu. Au qaulun wa tasdiqun wa amalun, ataukah iman itu ucapan dan keyakinan serta pengamalan? Dia bertanya kepada ahli ilm, kepada ulama, Abu Thawr. Fa ajabahu, maka Abu Thawr menjawab, innahu at-tasdiqu bil qalb. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisannya, wa amalul jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan. Lihat bagaimana konsep keimanan disepakati di seluruh para ulama salaf. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi, termasuk dari a'immatul hadis, adraknal ulama, kami mendapati para ulama, para a'immatul hadis, fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhhabihim al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Abu Zur'ah termasuk ahli hadis yang
melakukan rihlah ke berbagai negeri. Kami dapati di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman, semua para ulama di negeri-negeri tersebut madhab mereka dalam iman satu, yaitu qaulun, amalun, bertambah dan berkurang. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, na'am, Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masanya, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa man ba'dahum bi ihsan. Madhab kami dan pilihan kami adalah berittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan yang setelah mereka dengan baik, dengan pengikutan yang baik. Wa tarkun nadhari fi mawdi'i bid'ahim. Dan termasuk dari prinsip mazhab kami adalah meninggalkan untuk menoleh melihat kepada bahasan-bahasan kebid'ahan mereka. Kenapa? Li'annal qulub dha'ifah wa syubhah khattafah. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Sudah, kamu yakin dengan prinsip akidah salaf, enggak usah kamu tengok pemikiran-pemikiran yang menyimpang selain pemikiran salaf. Kamu sudah yakin, kamu sudah terima manhaj aqidah salaf sebagai sebuah manhaj yang hak, sudah. Jangan kamu memasang pendengaran dan telinga kamu kepada syubhat. Nah, ini prinsip dari para salaf, makanya mereka menjauh, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang terdapat padanya kebid'ahan. Dan termasuk dari mazhab kami at-tamassuku bi madhhabi ahlil athar. Kami berpegang teguh dengan mazhabnya para ahlul athar, ahli hadis, na'am, para fuqaha, a'immah. Seperti siapa itu ahlul athar? Dikasih contoh. Misal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam ahli sunnah, wa Ishaq bin Ibrahim, wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Syafi'i. Naam, semuanya para a'immatus sunnah. Madhab kami waluzum al-kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, wa dzabbu 'anil a'immati al-muttabi'ah li atharis salaf, dan membela, memperjuangkan kehormatan para a'immah, para imam yang berpegang mengikuti asar-asar para salaf. Naam. Karena membela mereka, membela kehormatan mereka, ini sama dengan membela agama dan syariat. Karena mereka mengemban, memikul syariat, memikul tauhid, memikul sunnah. Maka ketika kredibilitas mereka berusaha untuk dijatuhkan, dimatikan, dibunuh karakternya, sama dengan artinya membunuh karakter para pemikul syariat. Naam. Tujuannya adalah untuk memukul, untuk membunuh, naam, tersebarnya, untuk mencegah tersebarnya syariat. Makanya termasuk dari prinsip as-sunnah, na'am, membangun loyalitas yang syar'i, membela para pejuang sunnah, para a'immah. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahli sunnah minal a'immati fil amsar. Na'am. Dan madhab kami pula, katanya Abu Hatim Ar-Razi, kami memilih apa yang telah dipilih oleh ahli sunnah dari kalangan para imam di setiap negeri. Seperti siapa? Malik bin Anas fil Madinah, Imam Malik bin Anas di Madinah, wal Auza'i bi Syam, Imamud Dunya semuanya, wal Laits bin Sa'ad di Mesir, yang dikatakan afqah, na'am, min Malik, jauh lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja beliau tidak memiliki para murid yang berkhidmah kepada beliau sehingga mazhab beliau terkubur. Na'am. Wa Sufyan Ats-Tsauri wa Hammad bin Ziyad bil Iraq. Sufyan Ats-Tsauri juga di Irak, di Kufah. Minal hawadithi mimma la yujadu fihi riwayatun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wa tabi'in. Lihat bagaimana konsep termasuk dari prinsip akidah salafus salih. Para a'immatul hadis mengembalikan permasalahan kontemporer, permasalahan yang besar berkaitan dengan fatwa-fatwa, na'am, yang tidak didapati padanya dari riwayat secara spesifik dari Nabi atau sahabat atau tabi'in. Apa katanya Abu Hatim Ar-Razi? Ikhtiyaru makhtarahu ahlus sunnah minal a'imah. Kita memilih pendapat yang dipilih pendapat para a'imah. Dari apa? Minal hawadis, dari perkara-perkara yang kontemporer baru yang tidak didapati padanya nas riwayat. Naam. Maka kita merujuk kepada mereka. Para a'immatul kibar, termasuk masalah-masalah kontemporer yang ada. Naam. Termasuk pula masalah keimanan, masalah udzur bil jahl yang digaung-gaungkan. Kita merujuk kepada para a'imah yang besar. Wa tarku ra'yi al-mulabbisina al-mumawwihina al-muzakhrifina al-mumakhratina al-kadzabin. Dan kami meninggalkan pendapat orang-orang yang melakukan tipu daya, kamuflase, na'am, melakukan iham, pencitraan-pencitraan atau pengesanan-pengesanan, pemutarbalikan fakta, na'am, mengolah kata, beretorika, para pendusta. Ila an qala wa ikhtiyaruna annal imana qaulun wa amalun.
sampai kepada syahidnya di sini yang mau dibawakan oleh penyusunnya di sini. Dan juga pilihan kami bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Mithlu shalah wa zakah liman kana lahu mal. Seperti salat dan zakat bagi yang memiliki harta, wal hajj liman istata'a ilaihi sabila. Berhaji bagi yang mampu, wa shaum syahri ramadan wa jami'u fara'idillahi allati farada ala ibadihi. Al-amalu bihi minal iman. Semua rukun-rukun Islam ini mengamalkannya, na'am, adalah keimanan. Qala Yahya bin Sulaim, sa'altu 'asyrata minal fuqaha 'anil iman. Aku bertanya kepada 10 ahli fikih tentang iman. Faqalu qaulun wa amal. Maka semuanya berpendapat bahwa iman itu qaulun dan amalan. Qaulun di sini mencakup dua, qaulul qalb yaitu i'tiqad, na'am, dan qaul al-lisan. Amal juga mencakup dua, amalul qalb, na'am, dan amal al-jawarih. Sa'altu Sufyan ats-Tsauri faqala qaulun wa amal. Katanya Yahya bin Sulaim. Wa sa'altu Ibnu Jurayj faqala qaulun wa amal. Semuanya para ahli fikih di masanya. Wa sa'altu Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman faqala qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Muhammad ibn Abdullah bin Amr bin Utsman, mereka berpendapat sama juga, ucapan dan amalan. Wa sa'altu al-Musanna ibn Sabbah faqala qaulun wa amal. Nama-nama fuqaha di masa itu. Wa sa'altu Nafi' bin Umar bin Jamil faqala qaulun wa amal. Dan aku bertanya kepada Muhammad bin Muslim At-Taifi faqala qaulun wa amal. Dan aku bertanya kepada Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Sufyan bin Uyainah, Imam Makkah, faqala qaulun wa amalun. Semuanya para fuqaha di masa itu. Wa qala al-Imam Hamad bin Husain al-Ajuri fi kitabih Syari'ah. Imam al-Ajuri ma'ruf. Beliau punya kitab akidah berjudul Asy-Syari'ah. Beliau berkata, babul qawli bi anna al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. La yakunu mu'minan illa an yajtami'a fihi hadhihi al-khisalu thalath. Iman itu pembenaran dengan hati, pengikraran dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badannya. Tidaklah menjadi seseorang itu mukmin kecuali apabila terkumpul padanya 3 perangai ini. Terkumpul semuanya. Hilang salah satunya, maka dia bukan mukmin. Menunjukkan perhatian besar para a'imah dalam bahasan ini, banyaknya pembahasan dan ucapan dan keterangan dalam permasalahan ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dan rusaknya efek yang ditimbulkan oleh pendapat yang mengeluarkan amalan dari iman. Makanya para a'imah berbicara panjang lebar di masa itu. I'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi alaihi ulama'ul muslimina anna al-imana wajibun ala jami'il khalq. Imam Al-Ajuri mengatakan, setelah meletakkan judul bab di atas, beliau mengatakan bahwasanya para ulama kaum muslimin menyatakan iman itu wajib bagi seluruh makhluk. Apa itu konsepnya? Wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota badannya. Naam. Dan sebesar-besar amal, seagung-agung amal apa? At-tauhid. Naam. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Makanya bagaimana bisa dikatakan mereka yang tidak mengamalkan tauhid kemudian dihukumi sebagai ahlul iman. Naam. Jangan salah duga yang dimasukkan amalan, jangan antum terbayangkan hanya perkara-perkara salat, puasa, zakat. La, amalan di sini mencakup umum, termasuk dari mengamalkan at-tauhid. Tsumma i'lamu annahu la tujza al-ma'rifatu bil qalbi wat tasdiq illa an yakuna ma'ahu al-iman bil lisani nutqan. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah sah pengetahuan, keyakinan dengan hati dan pembenaran kecuali disertai bersamanya disertai pula keimanan dengan lisan, nutqan, diucapkan, dilafadzkan. Wala tujza ma'rifatul qalbi wa nutqul lisani hatta yakuna amalun bil jawarih. Begitu pula tidak sah, tidak dibalas pengetahuan keimanan dengan hati dan ucapan dengan lisan sampai diamalkan dalam bentuk amalan anggota badan. Fa idza kamulat fihi hadhihi thalathul khisal kana mu'minan. Apabila 3 perangai ini, 3 unsur rukun dalam iman ini ada, maka jadilah seseorang itu menjadi seorang mukmin. Ini konsep keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ala dzalikal kitabu dalla ala dzalika
Na'am al-kitabu was sunnatu wa qaulu ulama'il muslimin. Yang demikian telah ditegaskan, ditunjukkan oleh Alkitab wa sunnah dan diperkuat oleh ucapan yang para ulama kaum muslimin, para salaf. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ajma'as salafu anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa ma'na dzalika annahu qaulul qalb wa 'amalul qalb thumma qaulul lisan wa 'amalul jawarih. Syekhul Islam yang termasuk dari mutaakhirin belakangan di tahun 700 Hijriah, di abad ke-7, di abad ke-8 Hijriah, beliau meringkas, beliau mengkonsep semua, na'am, secara ringkas, konsep aqidatus salaf. Na'am. Kemudian beliau menukil para salaf semuanya bersepakat. Kalau yang menukil ijma' sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti ini didasari atas pengetahuan yang mendalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mutolaahnya, banyaknya membaca kitab-kitab, banyaknya melihat kepada ucapan-ucapannya para salaf, ternyata beliau mendapati semua salaf dalam konsep keimanan sama. Ajma'as salafu. Makanya beliau kemudian mengatakan para salaf telah bersepakat bahwasanya iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Dan maknanya adalah ucapan hati dan amalan hati. Naam. Kemudian ucapan lisan dan amal anggota badan. Wa qala rahimahullah, siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari prinsip ideologi dasar asasi dari ahli sunnati wal jamaah, yang namanya prinsip ideologi ini tidak bisa ditawar-tawar. Siapa saja yang menyelisihinya, maka dia bukan termasuk ahlinya. Apa prinsip ideologi ahli sunnah? Anna ad-dina wal iman qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ini konsep iman, ada 5 unsurnya. Wa qala rahimahullah, al-qaulul mutlaq wal amalul mutlaq fi kalami salaf yatanawalu qaulal qalb wal lisan wa amalal jawarih. Kalau antum dapati penyebutan lafaz qaul secara mutlak atau amal secara mutlak tanpa dikait apa-apa, ketika salaf mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, berarti kan mutlak di sini. Pokoknya qaulun dan amalun. Kalau antum dapati redaksi seperti ini, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencakup dia qaulul qalb dan lisan dan amal al-jawarih. Karena ada yang menyelewengkan definisi penjelasan salaf ini, mereka juga mengatakan di antara Murji'ah mengatakan bahwasanya iman di sisi kami adalah qaulun dan amal. Apa yang mereka maukan dengan qaulun dan amal? Apa yang mereka maukan dengan amal di situ? Yang mereka maukan amalul qalb biduni al-jawarih. Yang mereka maukan amalul qalb. Apa itu amalul qalb? I'tiqad katanya. Nah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-iman lahu zahir wa batin. Iman itu zahir dan batin. Wa zahiruhu qaulul lisan wa amalul jawarih. Yang zahir ucapan dengan lisan karena zahir diketahui. Wa amalul jawarih, amalan anggota badan nampak, dia bisa dilihat. Wa batinuhu tasdiqul qalb wa inqiyaduhu wa mahabbatuhu. Adapun keimanan dalam batin yaitu pembenaran di dalam hati dan ketundukan amalul qalb, ketundukan inqiyad amalul qalb dan kecintaan. Fala yanfa' dhahirun la batinalah. Tidak bermanfaat amalan zahir apabila tidak ada hakikat dalam batinnya, maka dia hanya seorang munafik. Wa in huqina bihi dima'u wa usima bihil mal wa dzurriyyah. Tidak bermanfaat amalan zahir itu apabila tidak ada amalan batin. Meskipun konsekuensinya adalah terjaga darah dan hartanya. Nah, makanya orang-orang munafik dia menampakkan amalan zahir dan menyembunyikan kekufuran batin demi agar terjaga darah dan hartanya, agar teranggap Islam. Karena untuk menjadi Islam dia harus punya amalan zahir. Nah, kalau tidak begitu, ya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka capek-capek berpura-pura datang ke masjid untuk sholat jamaah bersama para sahabat. Makanya dikatakan afqalu as-shalah 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Naam. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Naam. Mereka tidaklah melaksanakan salat kecuali mereka ya bermalas-malasan. Naam. Karena kenapa? Karena terpaksa mereka harus salat, menunjukkan bahwasanya salat termasuk dari inti agama, meninggalkannya adalah kekufuran. Wala yujza batinun an zahirin lah illa idza ta'adzara bi ajzin au ikrahin wa khaufi halak. Begitu pula tidaklah sah batinnya, tidaklah dibalas amalan batin
atas amalan zahir dia kecuali apabila ada uzur padanya, yaitu tidak mampu untuk menampakkannya atau dia terpaksa atau takut binasa darurat. Naam. Wa qala rahimahullah wa hahuna aslun akhar wa huwa anna haqiqatal iman murakkabatun min qaulin wa amalin. Ibnu Qayyim melanjutkan, naam, hakikat dari iman itu terangkai dari ucapan dan amalan. Wal qaulu qisman, dan ucapan itu terbagi dua, qaulul qalbi wa huwa al-i'tiqad, ucapan hati yaitu i'tiqad. Wa qaulul lisan wa huwa at-takallum bi kalimatil Islam. Ucapan lisan yaitu berbicara dengan kalimat al-Islam. Apa kalimat al-Islam? Syahadat la ilaha illallah. Wal amal qisman, na'am, dan amal juga dua, amalul qalb wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu, dia ikhlaskan untuk Allah, amalul qalb, wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan. Wa qala al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Na'am, kemudian beliau menukil dari para imam yang ada di masa ini, generasi demi generasi. Naam, semua ahlu sunnah bersepakat di atas kesepakatan yang sama tentang konsep iman. Syekh Abdul Aziz bin Baz, imam ahli sunnah di masa ini, beliau mengatakan al-imanu as-sadiq yatadammanu qaulal qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Iman yang benar itu mencakup ucapan hati, keyakinan, dan ucapan lisan, syahadat, dan amalan hati yaitu ikhlas, serta amalan anggota badan. Wa qala rahimahullah mu'alliqan ala qauli Tahawi. Begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan komentar catatan terhadap ucapannya At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Qala hadza ta'rif fihi nadhar wa qusur. Beliau mengkritisi definisi dari At-Tahawi ketika mendefinisikan iman terlalu global sehingga bisa ditarik ke sana dan kemari, ambigu. Beliau mendefinisikan ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Tidak didefinisikan di sini amalan. Naam. Qala hadza ta'rif fihi nadhar wa qusur. Dikritisi oleh Syekh bin Baz. Ini definisi perlu diteliti ulang dan padanya terdapat kekurangan. Was-shawab, kemudian beliau benarkan, yang benar alladzi alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Konsep keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan dan amalan dan keyakinan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnah aktsaru min an tuhsara. Dalil-dalil atas yang demikian itu tentang definisi iman dari Al-Qur'an dan sunnah, naam, terlalu banyak untuk dibatasi. Waqad dzakara asy-syarih, ini kalamnya Syekh bin Baz. Waqad dzakara asy-syarihu Ibnu Abil Izz jumlatan minha faraji'ha in syi'ta. Pensyarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izz memberikan syarah terhadap ucapan At-Tahawi di sini di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Naam, maka beliau Syekh bin Baz menyarankan untuk merujuk kepada syarah yang disebutkan Ibnu Abil Izz, bagaimana beliau menjelaskan konsep keimanan. Wa ikhrajul amal minal iman huwa qaulul murji'ati. Tindakan mengeluarkan amalan dari iman itu adalah pendapatnya Murji'ah. Wa laisal khilafu bainahum wa baina ahli sunnah fihi lafdhiyan bal huwa lafdhi wa ma'nawi. Katanya Syekh, khilaf antara Murji'atul fuqaha dan antara ahli sunnah bukan dari sisi lafaz pendefinisian saja. Naam, bal huwa lafdhi wa ma'nawi. Bahkan hakikatnya khilaf yang ada antara ahli sunnah dan Murji'ah fuqaha itu secara pendefinisian dan secara hakikat dari makna definisi yang disebutkan. Wa yatarattabu alaihi ahkamun katsirah ya'lamuha man tadabbara kalam ahli sunnah wa kalam al-murji'ati wallahu al-musta'an, katanya Ibnu Baz. Karena definisi yang salah itu terkonsekuensikan padanya hukum-hukum yang banyak, dan itu bisa diketahui oleh siapa yang merenungi pendefinisian ahli sunnah dan pendefinisian al-murji'ah dalam permasalahan iman. Wallahul musta'an. Beliau mengatakan menyayangkan atas apa yang ada. Wa qala rahimahullah, masih Ibnu Baz mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, wa li ahli sunnah ibaratun ukhra fi hadzal bab wa hiya anna al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Sama intinya iman di sisi ahli sunnah seperti itu. Wa kilta al-ibarataini sahihatun. Kedua definisi pengungkapan itu benar. Pengungkapan yang pertama, iman itu qaulun dan amal.
Pengungkapan yang kedua, iman itu qaulun dan amalan dan i'tiqad. Sama saja. Kenapa? Karena yang mendefinisikan iman dengan qaul dan amal terkandung pada qaul dua rukun, qaulul qalb dan qaulul lisan. Yang mendefinisikan amal ada tiga, amalu al-qalb wa amalu al-lisan wa amal al-jawarih. Sama saja intinya. Fahuwa qaulun wa amal, yakni qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Tapi ada talbis juga di masa-masa ini yang mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Jangan terburu-buru kita menghukumi orang yang menyatakan demikian sebagai ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka memaksudkan dengannya amal al-qalb dunal jawarih. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Fal jihadu fi sabilillah was salah waz zakah was siyam wal hajj wa sairul a'malil masyru'ah kulluha a'mal khairiyah. Semuanya amalan-amalan kebaikan. Wa hiya min syu'abil iman. Semuanya termasuk dari cabang-cabang iman. Allati yazidu bihal iman wa yanqusu bi naqsiha 'inda ahli sunnati wal jamaah. Amalan-amalan ini tadi, na'am, dia termasuk dari cabang-cabang keimanan. Dengannya bertambah keimanan, tertiadakannya bisa berkurang keimanan, bisa ternafikan keimanan. Nah, disebutkan di sini as-shalah. As-shalah termasuk dari amalan yang datang nas secara tersendiri menyebutkan bahwasanya siapa yang meniadakan maka tertiadakan padanya iman. Naam. Jadi definisi ahli sunnah bahwa iman itu yazidu wa yanqus, dia bisa yanqus, naam, dengan amalan-amalan yang konsekuensinya adalah membatalkan keimanan. Wa hiya min syu'abil iman allati yazidu bihal iman wa yanqusu bi naqsiha 'inda ahli sunnati wal jamaah hum wa hum ashabun nabi man huwa ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan di sini inda ahli sunnati wal jamaah, di sisi ahli sunnati wal jamaah. Wa hum, siapa mereka ahli sunnah wal jamaah itu? Ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, wa atba'uhum bil ihsan, dan yang berittiba kepada mereka dengan pengikutan yang baik. Ini konsep, na'am, dari keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah dan ijma' para salafus salih. Kemudian di bahasan berikutnya, penyusunnya Syekh Shalih As-Suwayyih ingin menjelaskan tentang konsep keimanan yang diselisihi oleh al-murji'ah. Jadi kelompok-kelompok yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah dalam konsep keimanan. Nah, disebutkan di antaranya di sini beberapa sekte, di antaranya al-Jahmiyah dan Asy'ariyah. Nah, mereka memiliki pandangan tersendiri dalam konsep keimanan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.